Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Renungan kita pada hari ini berjudul Berani Tampil Beda. Di dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, Rasul Paulus mengatakan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Bapak, Ibu, Saudara, proyek keselamatan atau karya keselamatan yang Allah berikan kepada manusia, di dalamnya mengandung sebuah panggilan bagi manusia untuk tidak memiliki hidup yang sama dengan dunia ini. Lebih mudahnya kita memahami bahwa keselamatan di dalam Kristus Yesus menghadirkan manusia-manusia yang berbeda, manusia-manusia yang tidak sama dengan dunia ini. Itulah sebabnya Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, barang siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika seseorang mengerti maksud keselamatan yang Allah berikan kepada dirinya, maka mau tidak mau, orang itu harus berani tampil beda. Harus berani tampil beda dengan dunia ini. Jika orang percaya menyembah Allah dalam Kristus Yesus, tetapi masih memiliki hidup yang sama dengan dunia ini, itu berarti dia belum memahami karya keselamatan yang Allah berikan kepada dirinya. Allah sangat menginginkan setiap orang percaya memiliki hidup yang berbeda dengan dunia ini. Allah menginginkan manusia-manusia yang memiliki kehidupan seperti anaknya yang tunggal, yakni Yesus Kristus. Memang benar bahwa Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda. Tetapi setiap orang-orang yang percaya kepadanya, Allah sangat merindukan terdapat wajah anaknya dalam diri orang tersebut. Hanya saja Allah menciptakan manusia sebagai pribadi yang memiliki kehendak bebas untuk mengambil keputusan dan menentukan sesuatu dalam dirinya. Dan mungkin bisa saja disebut bahwa manusia memiliki kehendak bebas atau kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Itulah sebabnya dalam kehidupan orang percaya berlaku hukum tabur tuai. Kekristenan tidak meyakini adanya nasib dan takdir, tetapi konsep tabur tuai. Apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi masa depan kita. Nasib atau takdir adalah hasil dari hukum atau perilaku tabur tuai. Siapa jodoh kita, apakah menjadi orang berhasil atau gagal, kaya atau miskin, sehat atau sakit, adalah hasil keputusan kita. Kehidupan manusia tidak seperti sebuah skrip film yang sudah diatur oleh sutradaranya untuk melakukan adegan-adegan tertentu. Keadaan ke depan, bagaimana dan menjadi siapa adalah hasil rancangan dan keputusan yang diambil oleh manusia. Dengan begitu, kita juga bisa mengerti bahwa hidup ini adalah sebuah pilihan yang Allah sediakan bagi manusia. Kalau kita sembarangan dan salah menjalani kehidupan dalam perkara di dunia ini, itu juga menentukan keadaan dan tempat kita setelah di balik kubur atau kekekalan nanti. Apabila dalam masalah dunia saja tidak benar, bagaimana dengan masalah rohani yang lebih besar? Sebaiknya kita tidak melupakan perumpamaan talenta yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Perumpamaan itu juga menyinggung tentang keselamatan, yang bisa diartikan bila orang percaya dipercayakan talenta atau kemampuan untuk menghadapi perkara-perkara jasmani dalam dunia ini, tetapi mengabaikannya akan menentukan nasib di kekekalannya nanti. Jadi kita bisa melihat peta atau perjalanan kehidupan seseorang di dunia ini akan segaris dengan nasibnya di kekekalan nanti. Oleh karena itu kita harus berani tampil beda dengan dunia ini. Paulus mengatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini,
Yang berarti orang percaya harus mempunyai kehidupan yang tidak sama dengan dunia ini. Kalau kita tidak boleh sama dengan dunia ini, lalu kita harus sama dengan siapa atau apa? Tentu jawabannya adalah menjadi serupa seperti Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah prototipe manusia yang ideal di mata Allah Bapa di surga. Yesuslah manusia yang berkenan di hadapan Allah Bapa. Dan semua orang percaya harus berjuang mempunyai kehidupan yang seperti Tuhan Yesus teladankan. Kehidupan yang berbeda, tidak sama dengan dunia ini, supaya dengan demikian mampu memperkenalkan Allah Bapa kepada orang lain. Dan tentu kita juga harus demikian. Dengan kehidupan yang berbeda, kita memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Keselamatan hidup kekal hanya di dalam Dia. Kiranya renungan hari ini memberkati kita semua.